Jamaah sekalian yang hadir di sini, abang-abang, empom-empom, terhantarkan doa. Duduk kita di sini, capek kita di sini, ngantuk kita di sini, semua membawa barokah. Syukur-syukur kita bisa berangkat ke Mekah, bisa tawaf di Ka'bah, bisa nginap di Mina Muzdalifah, bisa sa'i di Safa Marwah, ziarah kubur ke makam Nabi di Madinah, pulang haji rezeki kita bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa beli tanah, syukur-syukur bisa bangun rumah, syukur-syukur bisa beli mobil mewah, syukur-syukur bisa pada nikah. Mantap. Kalau kiai, kalau kita suka doa, ada doa namanya sapu jagat ya. Ini mah sapu duk namanya. Betul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini calon orang-orang besar lahir dari sini. Amin. Ya Rabbal. Indah rasanya di awal perjumpaan. Tatkala tangan kita masih mampu menggenggam, ketika kaki ini masih mampu dilangkahkan, ketika mata kita masih mampu memandang, ketika sehat di kandung badan, nikmat tidak pernah Allah berhentikan. Sedetik pun, sesaat pun Allah ajak kita merenung dalam bahasa Al-Quran. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Hai orang Pinang, hai orang Gang Ambon, nikmat mana lagi yang hendak engkau dustakan? Betul. Betul. Allah ciptakan kita begitu indah, fi ahsani taqwim, dalam keadaan yang begitu indah. Sayangnya manusia sering terpesona. Sayangnya manusia sering terlena dengan fata morgana dunia yang fana. Betul enggak Ibu? Betul enggak Ibu? Bu. 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 Betul enggak Bu? Kita sering terpesona. Nikmat yang Allah berikan sering kita tukar dengan sebuah kedustaan. Dalam surat Al-Waqiah sering kita baca kalau jadi santri. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Salah. Sering nikmat kita tukar dengan kedusta. Allah kasih nikmat rizki. Hai bapak, saya titip rizki. Ini duit, kasih orang tua kamu, kasih keluargamu, nafkahi majlis taklim, bangun pesantren. Kadang-kadang maaf manusia suka lupa. Betul. Waktu miskin kenal sama Allah, waktu miskin duha sampai sarung pada robek. Waktu miskin tahajud, masya Allah setiap malam berhenti. Allah kasih kemudahan, diangkat. Falamma nasu bima dzukiru. Akhirnya apa? Ketika diangkat mah dia lupa dengan peringatan Allah. Betul. Allah titip nih ilmu, aku kasih ilmu pengetahuan, ajarkan kepada umat, berikan contoh yang baik kepada umat, berikan pelajaran yang baik, contoh ketawaduan kepada jamaah. Kadang-kadang kita mah punya ilmu ilmu satu ngakunya 10. Rasul ilmunya banyak ngakunya 1. Lah Nabi kita, betul. Jangan jauh-jauh dan kita ke Rasul aja ya. Kita punya ilmu 1 ngakunya apa? 10. Nih gua nih. Lu lihat tasbih gua pakai biji kelapa. Masya Allah nih ya lomba ini tapi leher gua. Masya Allah kadang-kadang sombong lupa kita mah betul. Betul enggak Bu? Ada enggak yang kayak gitu? Ada enggak? Ada enggak? Kagak ada. Betul. Padahal ilmu titipan, harta titipan, rezeki titipan. Allah cuma minta bersyukur, alhamdulillah. Insya Allah. Kata Allah kalau syukur ditambahkan, kalau kufur Allah ganti dengan azab. Sehebat apapun manusia menantang azab Allah, kalah sama azab Allah. Betul. Dulu ada di zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh muncul ngasih dakwah, ditolak sama umatnya Pak. Akhirnya apa? Datang tsunami besar, air bah turun. Selesai umat Nabi Nuh, ada namanya umat kaum Ad. Kaum Ad. Kaum Ad bilang, abang-abang, teman-teman satu kaum Ad. Kemarin zaman Nabi Nuh itu ada tsunami.
Sekarang gini aja dah, daripada kita kena tsunami lagi, kita tinggal di atas gunung. Kalau di atas gunung kita nggak kebanjiran. Mitigasi bencana pokoknya, kita tinggal di atas puncak. Oke dah kalau begitu. Sampai di puncak, kaum Ad kufur kepada nikmat Allah, kaum Ad lupa kepada Allah. Akhirnya apa? Kaum Ad Allah ganjar dengan bencana angin topan yang begitu besar. Habis kaum Ad, sehebat mitigasi bencananya, hancur kaum Ad. Betul. Setelah kaum Ad ada kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Bilang apa? Teman-teman, kemarin zamannya Nabi Nuh tsunami. Selesai Nabi Nuh tsunami, sudah pindah ke gunung, angin topan dari mana? Sekarang mah kita punya taktik nih. Kita ngindarin dari ajab Allah. Gimana caranya? Udah dah, kita tinggal di dalam perut gunung. Kita tinggal di gua-gua, biarin. Kalau di perut gua mah kan ada tsunami katakanlah. Sama angin katakanlah ada dalam gua. Oke dah kalau begitu. Akhirnya tinggal di dalam gua. Akhirnya kufur kepada Allah. Lupa dengan nikmat Allah. Itu kaum Ad, itu kaum Samud. Kelaparan dalam gua, dia keluar terang, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Dia keluar pikir-pikir, nggak bakal ada tsunami, nggak bakal ada angin topan, terang awan juga. Pas keluar dari gua, apa yang terjadi? Kotir menyabar, ceger, mati semuanya. Ceramah petang kudu serem dulu pakai ya. Biar serem dulu dikit. Masya Allah. Selesai kaum Samud, siapa? Fir'aun. Setelah kaum Samud ada lagi kaumnya Nabi Lut, kaum Sadum, kaum Sodom. Punya budaya yang gak pernah dikerjain sama bangsa sebelumnya. Ada namanya budaya Songsang. Budaya apa? Budaya Song. Lagi budaya apa? Budaya Song. Kita anak muda udah ngerti sejarah, betul? Islam bukan agama akhirat, kuburan sama neraka, bukan. Islam juga agama yang kudu lihat dunia bagaimana dipelajarin sejarahnya. Budaya Songsang pakai namanya. Budaya Songsang budaya apa sih Firdaus? Budaya liwat. Budaya suka sejenis. Cewek demen sama cewek, cowok demen sama cowok. Cucok. Budaya cewek demen sama cewek, liwat teman sama cowok. Masya Allah. Ini budaya namanya budaya Songsang. Masya Allah. Sekarang Pak Kiai, sayangnya Indonesia padahal itu terjadi berapa belas abad yang lalu. Sekarang Indonesia malah banyak yang meniru. Betul? Berapa banyak bencong gentayangan di kampung kita. Betul? Kalau malam minggu gitar mau gede banget. Berangkat tuh. Masya Allah. Artis yang bencong juga banyak Pak Kiai. Masya Allah. Ini zaman dulu udah ada, diajak oleh Allah. Batu dari neraka dikirim ke kaumnya Nabi Lut, kaum Sadum, hancur, mati seketika. Masya Allah. Sehebat manusia buat mitigasi bencana, sehebat kita nolak azab Allah. Jauh dari Allah, nggak ada yang bisa nolak itu semua. Betul. Alhamdulillah. Na'udzubillah. Salawat ma'asalam kita curahkan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terusin. Lanjut. Benar nih. Alhamdulillah. Ibu, Bapak, udah kenal sama saya apa belum sih? Hah? Lu sama bro udah kenal belum sama gue? Bukan boleh malah gue. Maaf Pak Kiai, maaf. Anak zaman sekarang kan begitu. Antara mau muntah masuk angin sama gaul beda-beda tipis. Orang kalau dikasih angin kita kan anak tuh gue tahu gaya lu ada gue tahu. Punya Facebook nontonnya putih abu-abu. Kamu seupai. Orang bikin status, aku lagi kucing nih. Jauh sama temannya cius. Yang ngerese kemarin saya ceramah di situ tuh di sini juga di Roktok. Saya bilang cius, mie apa? Bocah kecil mie goreng apa? Goreng ikan apa? Ikan mas apa? Masalah buat lu. Ceramah gitu nih. Masya Allah. Karena sekarang ya Pak ya, Bapak mah nggak ada yang punya Facebook, Bapak mah, iya nggak? Alhamdulillah,
Alhamdulillah. Insya saya Muhammad Firdaus, ibu bapak jangan anggap saya penceramah. Ini anak lagi datang memari silaturahim ke rumah ayah saya. Ini anak namanya Muhammad Firdaus, saya lahir di Kebayoran, seminggu saya lahir kasih nama Muhammad Firdaus. Satu dua orang tua saya. Mudah-mudahan ini anak jadi anak yang terpuji, masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada yang bertanya kalau sama kita, what is the name? Jawab sama kita, anak pondok pesantren Darul Barakah, the name is prayer. You understand? Understand? Ya saya biar cepat urusan kita ini. What is the name? The name is prayer. Apa arti sebuah nama? Nama adalah sebuah doa. Contoh, di kampung Merokok, di kampung Pinang ada anak namanya Maaf. Namanya misalnya Maaf, nama kayak kita nih, Kiai Haji Muhyiddin. Namanya Muhyiddin, artinya orang yang menghidupkan agama. Betul? Pagi hari Muhyiddin dipanggil sama bapaknya, Muhyiddin. Siang dipanggil sama ibunya, Muhyiddin. Sore dipanggil sama temannya, Muhyiddin. 3 kali nama disebut, 3 doa telah sampai kepada anak yang namanya Muhyiddin, yang artinya orang yang menghidupkan agama. Makanya kagak boleh sembarangan, bener ngasih nama mah. Jangan kayak orang tua kita zaman dulu, anak lahir Pongki, namanya Pongki. Masya Allah, nama dari Al-Quran kan cakep kalau kayak begini, betul? Nama dari nama malaikat, bu, ada anak lahir namanya malaikat penjaga surga, Ridwan, cakep. Ada Ridwan, mana Ridwan? Masya Allah, mukanya lihat aja namanya, mukanya terang. Orang di bawah lampu. Ridwan calon orang besar lahir dari sini. Amin. Ya Rabbal. Akhir tahu saya mau penanya kalian dikit. Nama malaikat yang dekat sama Rasul, malaikat penurun wahyu, Jibril. Ada di Darul Barakah sama Jibril. Gua cuma saya nitip Pak Kiai kalau nanti punya anak, misalnya di sini orang sini punya anak namanya Jibril, jangan sering disuruh beli terasi. Tetangga saya ada anak namanya Jibril, setiap hari disuruh beli terasi. Tetangga banyak yang ngatain, "Dih, itu Jibril, biasa nurunin wahyu sekarang mau beli terasi." Wah, benar. Saya di sini jawara pengen punya nama anak yang serem dikit. Oke, nama malaikatnya pencabut nyawa. Israil. Sekolah pesantren di pondok pesantren Darul Barakah ngaji di absen sama gurunya. Israil. Temannya pada nyautin innalillahi wa inna ilaihi. Mantap ulama. Nama mah dari Al-Quran cakep, dari surat Al-Quran cakep, ada surat An-Nisa cakep. An-Nisa, ada namanya An-Nisa. An-Nisa pesantren di sini dipanggil namanya Anis. Ada kepanjangannya kalau bagus mah. Anis, anak yang manis. Firdaus, namanya dari Al-Quran, artinya sorga. Ada kepanjangannya. Firdaus, pria idaman setiap ustazah. Kak, ini mah ilmu utak-atik ini mah ya. Nggak ada di kitab ini mah, nggak ada. Kemarin saya turun ceramah di Kuningan, ada ibu-ibu turun ceramah nanya, Firdaus, nama saya Sulastri. Ada kalau kepanjangannya Sulastri? Ada ibu. Sulastri, sungguh melas jadi istri. Mukanya melas, ada tebu orang. Betul. Kasih nama mah kudu yang bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah malam hari ini saya bisa hadir di pondok pesantren Darul Barakah. Mudah-mudahan ini semua membawa manfaat buat kita semua. Amin. Mudah-mudahan pesantren kita tambah besar. Amin. Mudah-mudahan ini pesantren jadi tambah besar. Amin. Mudah-mudahan pesantren tambah berkah. Amin. Dari sini akan lahir orang-orang besar di Indonesia, insya. Kenapa? Karena orang Indonesia, karena orang Islam bukan cuma buat jadi ulama, bukan. Kagak semua yang hadir di Darul Barakah untuk jadi ulama, kagak. Minimal satu, kenal agam, ngamalin agam. Islam bukan buat cuma orang yang begini begitu, kagak. Cuma buat orang yang mau ngamalin, betul. Belum tentu orang di luar lebih mulia daripada kita yang di pesantren, betul. Kita mah di pesantren malam tahajud, sholat 5 waktu tetap, betul. Masya Allah, saya yakin orang-orang besar. Amin. Rasul kan punya, lihat aja sahabat Rasul begitu hebat, 5 orang. Ada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar orang tua, menantu, bijaksana, tempat mereka Rasul cerita curhat.
Adem. Kalau kampung ada Sayyidina Abu Bakarnya, ada yang dituain, ada kiai kita, adem kampung. Perlu kayak gitu, ada ulamanya, perlu. Yang kedua, ada Sayyidina Umar bin Khattab, imam tapi jenderal. Walaupun berani dikala hijrah orang-orang lain muslim ngumpet-ngumpet, Sayyidina Umar ngapain? Ngumpulin orang-orang kafir, dedekot kafir di depan Ka'bah. Ya masyarakat Quraisy, hai orang-orang Quraisy. Ada apa Umar? Nih, yang namanya si Umar. Besok hari dia mau hijrah. Kalau ada orang kafir kalian semua yang mau bininya jadi janda, anaknya jadi yatim, pengen lehernya kelepas dari badannya, halangin Umar buat jalan hijrah ke Madinah. Perlu ada yang kayak gitu ya enggak? Kita perlu ada FPI, perlu kita, perlu macannya, betul. Yang ketiga ada Sayyidina Utsman, santri tapi pengusaha, penyandang dana, perlu ini. Makanya di sini bakal lahir nih pengusaha-pengusaha besar, amin. Tapi beriman, alhamdulillah. Ya kan kadang-kadang bu acara Islam terkadang maaf kita Islam kurangnya di dana. Banyak madrasah kita. La yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya. Kagak bermutu karena kurang biaya. Betul? Betul? Maaf Kak, kadang kalau kita jalan-jalan ke Serpong, di Serpong coba lihat sekolah-sekolahnya udah mantap banget Pak Kiai. Sekolahnya nggak muslim, bukan Islam. Santa Maria, Santa Ursula, Masya Allah. Iya. Bukan secara agamanya, lihat manajemennya. Gerejanya kagak tanggung-tanggung, mbahnya gereja dibangun di situ. Masya Allah. Kita pindah ke Sukmajaya, daerah Bekasi, kita lihat penabur dari TK sampai perguruan tinggi, manajemennya cakep. Di sono gerejanya mbah gereja dibangun. Masya Allah. Belum lama kita tahu juga di Karawang tuh, di Cikarang ada lagi dia bangun pemakaman elit, pemakaman San Diego Hills. Kemarin ada bapaknya teman saya beli cuma 200 meter 5 miliar. Wah, tanahnya berbundak-bundak, rumputnya hijau, pohonnya rindang, malaikatnya rada baik. Dikali 5 miliar. Ahlan wa salam sama guru kita yang baru sampai. Terusin. Lanjut. Ini kita mudungin akan lahir orang-orang besar pengusaha dari Garut Bakah tapi beriman. Amin. Ya Rabbal. Kita perlu Ali bin Abi Thalib. Betul? Ali bin Abi Thalib santri pinter, Masya Allah. Nih perlu santri-santri Islam juga perlu. Amin ya Rabbal. Khadijah, istri penyandang dana, pendukung suami, perempuan yang baik. Kita perlu sama perempuan yang bagus ya Bu. Ibu, kelihatan kagak sih penceramahnya Bu? Saya baru nyampe kan tuh penceramah kecil amat tuh itu. Baru nyampe. Bu, kita perlu Khadijah yang bagus. Karena Rasul yang pertama kali ngangkat derajat perempuan. Coba buka dah peta sejarah 14 abad yang lalu Pak, sebelum Rasul datang, itu perempuan buka peta sejarah Bu. Eropa masih biadab, Afrika belum ditemukan orang, Amerika belum diinjek sama Christopher Columbus, Asia terbelakang, perempuan menyedihkan, dilahirkan cuma buat melahirkan. Masya Allah, lihat nih raja-raja di Indonesia sebelum Islam masuk, miara selir puluhan. Haram raja-raja Turki miara istri haram di istana ratusan, diketengin perempuan. Terakhir dinasti Ming, kaisar terakhir Cina, Masya Allah, dia bangun istana kamarnya 1000, istrinya 1000. Tad, istrinya 1000. Kuat nggak kan kalau 1000 Tad? 1000. Jangan mikirin apanya Tad. Itu raja kapan pakai kolornya ya? 1000, Masya Allah. Rasul datang, perempuan dikatakan al-mar'atu imadul bilad, perempuan tiangnya negara. Kalau perempuannya bagus, ini negara juga bagus. Betul. Makanya kita perlu Khadijah, santri-santri perempuan biar jadi Khadijah yang masa akan datang. Amin. Ya Rabbal. Terusin. Lu tahu gua aus lu ngomong doang lagi.
Astagfirullah. Maaf Pak Kiai, maaf saya mah enggak saya mah enggak mau, saya mah cuma bercanda. Enggak, saya mah cuma bercanda, cuma acting doang. Terusin. Saya nggak lama-lama dah, ada guru kita Kiai Haji Imam Akbar yang akan memberikan tausiah kepada kita. Amin. Ya Rabbal. Masya Allah. Amin. Ustaz ganteng banget kayak di Joroma ya. Lu aus. Gue kayak ikan mujair dari tadi, gimana kagak aus. Bapak, saya terusin ya Pak ya. Saya pengen menyampaikan peringatan Maulid kali ini. Rasulullah SAW sosok yang cakep, yang bagus, zahir maupun zahirnya cakep, batinnya alangkah indah, masya Allah. Rasul zahirnya cakep, gantengnya, masya Allah. Ayah Masan lahirnya juga cakepnya seperti bulan purnama tanggal 15, terang, ganteng, masya Allah. Kulitnya halus, ibarat kita mah kalau nyamuk laler nemplok kepleset. Beda sama kita, laler nemplok di badan kita, ngarang. Masya Allah, beliau begitu indah zahirnya, keringat baginda Rasul, bau minyak kasturi, bau minyak misik, bau minyak yang sangat wangi. Padahal apa? Zaman itu Rasul tidak pernah pakai minyak wangi. Rasul pakai apa? Rasul pakai tempat biasa, kayak orang biasa. Tapi keringatnya kalau Rasul pulang dari mana-mana. Beda kan kalau kita kan pakai minyak wangi pulang dari mana-mana, bau ya Pak ya. Rasul mah kagak, dia pakai minyak wangi pulang dari mana-mana, bukan bau minyak wanginya, tapi bau nih keringatnya. Makanya Siti Aisyah paling demen banget kalau Rasul pulang dari mana-mana, itu Rasul keringatan. Dilapin sama Siti Aisyah, diciumi. Contoh jadi istri juga kudu begitu. Bu, jadi istri juga kudu begitu. Ya Bu, suami pulang dari mana-mana, keringatan, pulang ngojek, pulang macul, pulang kantor, keringetan, mana abu di mana-mana, masya Allah, lapin, ciumin. Bilangin kayak Ramadan, bilangin. Iya, apa? Wangi baunya. Iya tuh begitu benar. Masya Allah tuh dilapin, ciumin, ya masalah bau masing-masing dah. Bau kurang tuh rezekinya itu. Masya Allah. Rasulullah, masya Allah Bapak nih ludah Rasul aja cakep banget. Ketika jadi Abu Bakar Muhidah tinggal di dalam botol antuk sama kalah jengking bengkak. Rasul tanya, wahai Sayyidina Abu Bakar, kenapa? Rasul keantuk sama kalah jengking. Ya udah sini, Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Ringkas kagak bebekas. Besok udah begitu Pak. Ibu kena minyak lagi goreng ikan. Ludahin sama Bapak. Wih. Sembuh kagak, bengkak urusan. Ya Allah. Zahirnya begitu indah, batinnya baginda Rasul begitu indah. Masya Allah Pak, kalau namanya Rasulullah Ibu, masya Allah, Rasulullah rela tidur di depan rumah berhampatan sajadah, berhampatan sorban, gara-gara istrinya ketidur. Masya Allah. Jangankan sama orang Islam, jangankan sama orang Muslim, di luar Muslim, Rasul begitu cinta nih, nilai akhlak dan dakwah baginda Rasul tinggi. Nggak kayak kita. Kita mau orang salah disalahin, betul? Waduh banget nih bocah. Ini misalnya, bener-benernya waduh banget nih bocah. Kalau ngikutin Rasul mah kagak dapat kayak begitu ya Pak. Kagak dapat kita. Rasul mah kagak begitu. Ini sama orang Islam, maaf ya, mau dibentak ya. Kalau pada biru jadinya. Rasul mah kagak Pak, ama orang non-muslim. Pernah selesai Rasul wafat, Rasul baru wafat, Sayyidina Abu Bakar tanya sama anaknya Siti Aisyah yang istri baginda Rasul, wahai Siti Aisyah, anakku putriku tercinta, kira-kira ada kagak sih kerjaan yang udah dilakukan oleh suamimu baginda Rasul yang belum pernah saya kerjain sebagai sahabat? Ayah, kayaknya udah semua ya. Kalau ayah mah kayaknya udah paling the best, ayahnya dapat gelar Siddiq. Ayah orang paling pertama, masya Allah, pokoknya dah, ayah udah cakep banget. Coba pikirin lagi dah, ada kagak?
Tapi ada ya, Rasul kalau malam suka keluar rumah. Kemana? Bawa makanan. No, ke lorong-lorong di sono ada nenek-nenek buta. Oh gitu, ya udah siapin makanan. Disiapin, dibawa sama Sayyidina Abu Bakar, datang ke nenek-nenek buta. Ternyata orang Yahudi, bukan orang Islam. Assalamualaikum. Nek, kamu siapa? Biasa, yang biasa datang, masa lupa? Saya. Oh, yaudah nih, makan. Bentar. Kamu bukan yang setiap malam datang kemari. Emang apa nek? Masa nenek lupa? Asal tahu aja lo ya. Ini kalau bahasa kita ya. Yang datang kemari tuh kalau datang bawa makanan saya disuapin, kagak digabrugi. Saya disuapin. Oh gitu ya, maaf nek, saya baru nyampe capek. Ya ilah nenek, segitu aja marah. Saya disuapin sama Sayyidina Abu Bakar. Pas lagi disuapin diberhentiin lagi. Bentar. Kamu emang bukan yang setiap malam kemari. Emang apa lagi sih nek? Yang setiap malam kemari mah kalau nyuapin saya suapannya lembut, dia bejek dulu. Adonannya biar lembut. Maaf nek, tangan saya lagi pegel, saya bejek dan sekarang dah. Dibejek kalau saya Abu Bakar. Ayo nek maka sambil disuapin si nenek ngomong. Kamu tahu nggak? Saya emang paling sebel di dunia ini sama satu orang. Pimpinan Islam si Muhammad, si Biang Kerok. Seperti kau demen sama si Muhammad. Kurang ajar, pemimpin kagak tahu. Saya miskin, saya nggak bisa makan. Untung ada kamu yang ngasih makan saya setiap malam. Saya kalau dikasih makan, saya terluntar-luntar di lorong-lorong. Ini kayak begini nasib saya gara-gara si Muhammad jadi pimpinan. Saya paling benci sama si Muhammad. Si Abu Bakar kaget. Waduh, ini orang. Terus nek, ya kan kamu sering setiap malam dengerin saya kalau marah-marah di sini. Kok nenek setiap malam marah-marah begini? Iya, emang kamu lupa? Ingat saya, terus iya saya paling benci sama si Muhammad. Paling benci banget, benci aja, benci abis pokoknya. Benci banget. Nek, terus makan. Siapa yang benci banget kan orang? Kalau kayak orang kita gimana kalau nenek marah-marah, badan kita pada gatal semuanya. Budak banget. Saya di Abu Bakar lama-lama kan kesel. Lah Nabi ini setiap malam nyuapin diomel-omelin kayak begitu. Nek, makan. Lama-lama caciannya makin parah. Saya di Abu Bakar kagak kuat, air matanya mengalir. Masya Allah Rasul. Nek, kamu tahu nggak sih yang setiap malam nyuapin kamu siapa? Kagak tahu, dia nggak pernah ngomong. Dia setiap malam nyuapin aja, emang bukan kamu. Ya nek. Sekarang saya ngaku dah, bukan saya yang nyuapin setiap malam. Lah terus siapa? Gue bilang juga apa dari tadi, emang bukan lu kan, gue tahu. Lu aja nggak ngaku, gue mah tahu, tangannya beda, halus dia mah. Iya nih, emang nggak seneng sial begini nenek. Terus emang kemana orang yang biasa nyuapin saya? Nek, saya pengen kasih tahu sekarang deh. Itu yang biasa nyuapin nenek setiap malam, baru aja wafat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kejar nenek-nenek nangis. Aduh, kemalangan apa yang saya hadapi. Kalau orang yang setiap malam ngasih saya makan, nyopir saya dengan lembut, membelai saya dengan kasih sayang, memberikan saya bagaimana rasa kasih sayang dari seorang anak, sekarang udah kagak ada. Kemana lagi? Mana si Muhammad nggak pernah ngertiin saya, jadi pimpinan nggak pernah ngertiin saya. Nek, stop dulu, berhenti. Bawel banget tuh. Emang apa? Nek, sekarang saya kasih tahu. Mau tahu nggak namanya dia siapa? Siapa emang namanya? Dia yang biasa nyuapin nenek setiap malam, yang nenek caci maki setiap malam, yang nenek hujat, nenek katain. Itu yang nyuapin nenek, dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Urusan kita kayak begitu Pak, udah digorok tuh nenek. Mulia nggak Rasul? Mulia nggak Rasul? Setelah itu apa sih nenek-nenek bilang? Oh begitu, Masya Allah. Oke, sekarang gini, Sayyidina Abu Bakar, wahai engkau bukan kesana. Sekarang ajarkan saya gimana cara masuk agama Muhammad. Sekarang saya bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Akhlak Rasul bisa memasukkan orang ke dalam Islam, padahal Rasul sudah wafat. Masya Allah. Ini contoh buat kita. Jadi orang Islam perlu sayang, betul. Jangan kata sama orang di luar muslim, jangan kata orang Islam di luar muslim kita perlu sayang. Masya Allah. Ada masalah nih, kita juga baru datang. Betul? Betul.
Makanya Islam bukan agama teroris, Islam bukan agama kekerasan. Islam yang dipropaganda oleh baginda Rasul kita agama kasih sayang, rahmatan lil alam. Mudah-mudahan guru kita panjang umur, amin. Bisa membimbing kita semua, amin ya rabbal. Rasul agama kasih sayang. Insya alhamdulillah. Ibu Rasul mah batinnya begitu indah. Islam agama kasih sayang. Ajarin sekarang mulai pondok pesantren agama kasih sayang. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Nih, generasi muda penerus bangsa. Besok selanjutnya setelah kiai kita kagak ada, ulama kita wafat, udah banyak ulama kita yang wafat. Nih, gantinya orang-orang besar akan lahir di sini. Amin ya rabbal. Tapi maaf ibu bapak, sekarang cobaan lebih besar daripada zaman ibu bapak. Kenapa? Zaman sekarang anak-anak dinodai dengan entertainment, dinodai dihiasi dengan hiburan, betul. Dihiburnya anak-anak dengan band-band ternama. Ada band, kangen band, ungu band, wali band. Sampai yang terakhir banyak di pinggir jalan. Tambel band. Tambal ban. Jadi itu dia. Baru lagi kita berband sekarang. Masya Allah. Dididiknya dengan kemodernan, betul. Makanya wajar kadang-kadang zaman sekarang sama akhlak rada kur. Makanya tugasnya apa? Rasul contohin, laisa minna man lam yarham saghirona wa lam yuwaqqir kabirona. Orang tua kudu sayang sama anak-anak, sentuh anak pakai kasih sayang. Kita anak-anak kudu hormat sama orang tua. Kudu hormat sama orang tua. Kudu hormat sama orang tua. Oke? Setuju? Oke coy? Betul? Nih kita selanjutnya kita di pundak kita. Kadang-kadang maaf ya maaf. Kita kalah. Anak muda jarang yang bisa ajan, jarang yang bisa jadi imam, betul enggak? Kalau di masjid-masjid di luar begitu, Pak, Masya Allah. Pagi hari subuh-subuh yang buka mik, yang nyalain mik, kayak protok-protok, api-api. Acoan. Tetangganya nyauti itu ke bawah siapa? Giliran anak muda suruh jadi imam, dorong-dorongan. Lu aja nih jadi imam, lu aja lu emang. Kenapa lu maju? Emang lu bisa jadi imam? Gua mah sebenarnya bisa. Tuh ngapa gak mau maju? Cuma kagak berani. Kalau lu ngapa lu? Gua berani. Tapi gak bisa jadi imam. Sekarang begini aja dah, kita bagi tugas aja dah. Lu yang berani maju, gue yang bisa di belakang lu. Lu salah, gue benerin. Begitu dah, ya oke dah, begitu lah. Sholat yang berani, Masya Allah. Allahu Akbar. Nggak salah ini bocah, bisa kata kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai Fatihah kelar cakep tuh baca-bacaannya. Kan bisa dia berani juga bisa dikit-dikit. Iya. Habis selesai Fatihah dia baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Temennya, wah salah nih bocah. Gue bilangin. Relatif. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Relatif. Temennya yang di depan mikir, lah iya ya, lah gue makan berani doang, kita mah kagak. Jadi gue ngikutin, wa ma adraka ma lailatul qadr. Kata temennya jadi imam kesel, ini orang gimana sih teman gue? Tadi gue ngatur, dia relatif. Gue relatif, dia relatif. Jadi dia tampil tuh gue berantem ya bro. Ini gimana sih? Nggak jadi berantem bro. Betul? Ini kita anak muda makanya perlu nih kita belajar agama. Alhamdulillah. Kita kadang-kadang maaf sekarang cobaan besar. Ini anak muda perlu dididik dengan agama. Amin ya rabbal. Kita punya banyak kewajiban belajar, kewajiban kita. Kewajiban hormat yang tadi saya bilang, man lam yarham saghirona wa lam yuwaqqir kabirona. Bukan umat Rasul, kalau yang kecil kita nih kagak mau menghormati orang tua, cium tangan, ayo aja. Lah saya mah kalau ceramah nyampe cium tangan dari ujung-ujung, saya mah.
Lu iya biar saya bego-bego banget juga. Cinta muter aja sampai saya capek, hidung saya pesek kadang-kadang. Sumpah bukan tadi sekarang goblok aja. Mau naik saya salaman lagi, saya mah abad tinggi. Kenapa? Nah ini mencintai Rasul, betul? Bukan ria, bukan apa, Rasul kita nyantolnya, betul? Masya Allah, kita yang kecil kudu hormat sama orang tua. Jangan belang, jangan sombong, punya ilmu sedikit, masa jadi santri. Wah, minyak wangi seember di bumi. Jangan sombong. Wah, ketemu orang tua salaman kagak ada bong anyut. Assalamualaikum. Santri. Wah, suruh baca Quran kita nggak bisa. Betul? Terus di sini masih bisa semua. Amin. Kita kudu hormatin orang tua. Siapa orang tua kita pertama? Orang tua kandung. Ini adalah Rasul. Penting. Ridha Allah firqal walidain. Ridha Allah. Ridha orang tua. Nih tergantung orang tua kita. No, bapak kita di rumah kita. Nih kiai kita, orang tua kita, bapak-bapak kita yang asli di rumah. Tuh orang tua kita. Hormatin, sayangin, doain. Habis sholat yang wajib dibacain pertama kali. Orang tua, bapak Al-Fatihah. Binatil barokah wassalam wasiyah wal afiyah wa rizqan kasran dan membarokah untuk orang tua saya Mi'un bin Sumin. Al-Fatihah. Tuh kayak gitu, enak nggak Pak kalau kayak gitu Pak? Enak nggak Pak? Bapaknya kudunya kecelakaan nggak jadi, ada doa anak nolongin, betul? Masya Allah. Nah, sama bapak kita capek kerja bapak kita. Nih kita jadi santri, beli baju, beli peci, beli segala macam, pakai duit. Siapa yang cari? Bapak dari pagi kerja, siang dan malam, banting pulang dibanting. Masya Allah. Yang kedua, emak kita. Keramat di dunia emak kita. Kita kan sayang Pak, maaf dah. Kadang-kadang kita ziarah kemana aja nyampe. Beda sama lo gak suka ziarah, saya suka ziarah. Tapi maaf, kadang-kadang kita ziarah ke kuburan orang sama kuburan orang tua seringan ke kuburan orang. Betul. Dia ke makam gua, ke Jogja nyampe, ke Cirebon nyampe, ke Jawa nyampe, ke Sunan Kudus nyampe, kemana-mana nyampe, ke Pemijahan nyampe. Giliran orang tua sebulan sekali kagak, paling banter setahun sekali, 2 hari mau lebaran hidup dia bawa cangkul, bawa pengki, dia bawa kucuk-kucuk, dia paculin kuburan emaknya, kosek, ditaburin kembang banyak banget. Mana PA begitu, bukan didoain orang tua betul kembang, betul. Udah begitu depan orang tua bukan ngedoa, ngapain? Nanya, ma, gua kasih tahu ya ma, besok habis lebaran gua punya jatah. Doain biar banyak tamu ya ma ya, doain biar banyak rezeki, biar kagak hujan ya ma ya. Itu emak di kuburan kalau bisa bangun lagi, bangun dicekik anaknya nggak begitu. Iya Masya Allah. Emak kita mah jangan kata hamilnya nih, belum hamil aja udah kita susah, ngidamnya susah banget. Masya Allah ibu kita sejam sekali lihat tetangga mertua ngejenguk lihat tetangga palanya botak ada yang palanya botak. Masya Allah. Ngeliat nasi, ngeliat buah, ngeliat cuci yang baru. Agak Pak. Agak hidup saya juga itu nggak paham bagaimana. Masya Allah. Ibu kita akhirnya apa? 9 bulan mengandung perut, Masya Allah. Wahnan ala wahdi dalam Al-Quran, derita di atas derita, terus dibawa-bawa kemana-mana, Masya Allah. Tidur 9 bulan kagak enak, betul Ibu? Miring salah, tentang ngapan, tengkurap, ngejret. Masya Allah. Pertaruhan hidup dan mati bapak sehebat bapak nggak pernah ada posisi pertaruhan hidup dan mati buat anak kagak. Itu ibu doang ngelahirin 1000 rasa sakit ngumpul, bagai tarik nih daging dari kulitnya, ditarik sakit. Masya Allah. Nyewa bidan, nyewa dokter. Saya tahu paling bidan sama dokter ngomongnya 2 doang. Bu, tarik nafas, ngeden. Saya mau tanya, yang sakit emak kita apa dokter? Emak. Kagak ada bayar 5 juta yang sakit dokter, kagak ada. Masya Allah. Itu sakit-sakitnya orang tua ngelahirin, kagak ada yang nyumpain anak. Lahiran, anak keluar yang diucapin sama seorang ibu, alhamdulillah anak gua lahir selamat. Kagak ada mentang-mentang sakit anak keluar ditunjuk. Lu udah tahu. Ulah itu sakit gue disoek begini caranya. Agak.
Masya Allah. Tuh sayangnya ibu kita. Selesai sayang gak sampai di situ, kita udah dimandiin, ditimang-timang, Masya Allah. Anak raja, anak ratu, anak ratu. Padahal bapaknya tukang ojek, emaknya tukang opak. Lah masa iya raja ngojek dan tukang opak? Betul? Iya Pak iya? Masya Allah. Anak raja, anak ratu, ditimang-timang dia anak pintar bener, anak mak kencing depan muka emaknya. Kagak marah mak kita mah dibilangin bintang benang anak mama, bintang benang anak papa. Masya Allah. Coba noh, udah perawat kencing di muka emaknya noh. Bego bener anak emak. Bu, kasih orang tua mah kasih ibu kagak nyampe di situ, betul? Lihat kalau bangun malam anak nangis yang bangun bapak apa ibu? Ibu, bapak bangun bangun ngomel. Aduh, bocah bangun, bocah berisik, bocah. Emaknya bangun, Masya Allah. Kalau siang-siang, sore-sore ngeliat emak-emak nyuapin anaknya sambil naik odong-odong. Lihat, kebanyakan orang tua kita, ibu kita nyuapin anak belum mangap, emaknya udah bangap duluan. Emaknya yang bangap duluan. Masya Allah, hebatnya ibu kita. Makanya Bu, zaman sekarang saya kecewa melihat Bu di TV ada berita nenek-nenek Atijah umur 76 tahun apa? Gara-gara nyolong kayu di tanah anaknya tanahnya dari emaknya. Lah emaknya dipelaporin ke polisi. Bego itu. Emaknya udah ngomong itu emang anak udah tahu diri, nggak tahu dia lahir dari batu kali. Masya Allah. Kalau orang tua udah dipanggil bilang. Makanya kalau orang tua kita minta doa. Tapi seorang tua ibu kita, guru kita, kiai kita minta didoain biar kita jadi orang sukses. Amin. Ya Bang, ibu mau doain kita semua mau? Bapak mau doain kita semua? Biar nih anak muda di sini jadi orang sukses semuanya. Amin. Ya Rabbal, jadi orang-orang Islam yang baik. Amin. Imannya bagus, usahanya lancar, bisa bangun Islam dengan baik di masa depan. Amin. Doain anak-anak ibu semua nih, saya semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Bu, Al-Fatihah yang terakhir dah, saya mau doain ceramahnya. Kamu pagi. Maaf Bapak, maaf Ibu, maaf. Zaman sekarang Ustaz sama artis kalah Bapak Kiai Mas Farudin sama artis kalah bener. Kalah kalau di dunia kalah dah. Artis mah Masya Allah, Ayu Ting Ting kenal Ayu Ting Ting? Nyanyi 6 menit dibayar 60 juta cuma ngunjukin alamat salah. Hah? Alamat salah. Yang palsu kan salah. Lah ustaz kita, kiai kita ceramah 1 jam penuh menggelegar, memberikan tausiah, nunjukin alamat surga. Ini urat batang tangan, keringat muncul, mulut berbusa. Masya Allah, air putih. Enggak, saya mau bercanda saya. Ibu maaf Bapak, kita kan nih Pak, maaf Pak, ustaz kita sama burung beo aja kalah. Burung beo cuma bisa cemikum, sejuta burung beo. Ustaz kita assalamualaikumnya ngedeng-ngedeng, assalamualaikum. Dari musola ke musola, masjid ke masjid, sebulan 16.000. Malah pulang ngaji sendalnya hilang. Kata ustaz aja hamsong. Betul. Masya Allah. Makanya ini kita juga kudu menghargai ulama-ulama kita. Mukhalatatus sholihin, kita kudu kumpul sama orang soleh. Ngapain caranya? Kita jengukin. Bukan ustaz aja minta bayaran gede, kagak. Ustaz mah kagak ada yang doain amplop, kagak ada. Hah? Iya. Jengukin kiai kita. Alhamdulillah saya kenal sama kiai di sini. Mudah-mudahan saya bilang balik kemari ngejenguk. Amin. Ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Dan dari saya cukup sekian Ibu. Sebelum saya turun, saya cuma minta doain bapaknya, anak-anak semua.
Kan anak bapak di rumah, anak bapak lagi ngayak, lagi ngapain? Doain aja udah. Biar kami jadi anak yang soleh, amin. Jadi anak yang solehah, amin. Jadi anak yang terpuji akhlaknya, amin. Berbakti sama orang tua, berbakti sama guru-guru, berbakti sama semua bangsa, agama, dan negara. Mudah-mudahan masa depan kami bisa membanggakan di dunia dan di akhirat. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. Alhamdulillah, dari saya cukup sekian. Kata yang salah saya pribadi, kata yang benar dan datang dari Allah. Pak Kiai jangan anggap saya penceramah. Kalau anggap saya ganteng emang iya. Ganteng agak. Buat aku pakai banget. Tuh ganteng ada. Ganteng itu lah. Buat saya ganteng apa penceramahnya? Alhamdulillah, alhamdulillah pakaiannya udah keren banget ya. Sudah kayak Pakistan ini masya Allah. Dari depan kayak Syahrukan kan. Sudah keting kayak Dakocan. Masya Allah. Bu, jangan anggap saya siapa-siapa bapak. Anggap anak-anak yang lahir datang orang tuanya ini lupa. Mudah-mudahan ini anak istiqomah di jalan Allah, amin. Dari tahun 2005 sampai sekarang saya ini di jalan dakwah, minta didoain sama orang tua, biar saya istiqomah. Mudah-mudahan saya bisa seperti Kiai, bisa bangun pesantren, amin. Ya Robbal alamin, insya. Mudah-mudahan bapak-bapak nih mendoain saya, kita doanya pasti ada yang diijabah. Biar pendidikan saya lancar, akhlak saya jadi bagus. Udah terkenal jangan belagu. Ya Bu, kadang-kadang aku coba penceramah udah terkenal belagu. Ya enggak? Doain saya biar jangan belagu ya Bu ya. Ya enggak? Biar saya woles aja gitu, woles kayak gitu. Biar nyantai aja gitu saya gayanya, alhamdulillah. Minta doanya biar berkah, amin ya Robbal. Ini anak, namanya anak meminta didoain, haknya satu. Yang kedua, biasanya anak turun ceramah suka lapar, kasih makan anak bapak. Lah anak namanya juga anak tuh biasa pulang ceramah bawa berkat, berkatin Bu. Lah anak namanya juga. Lah anak tadi kan pulang biasanya suka diamplopin buat pendidikan, amplopin. Lah anak namanya juga. Anak mau lebih enak ya Mbak ya. Iya, ini penceramah sekaligus perampok saya juga termasuk. Dari saya cukup sekian. Ada sumur ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi. Ikan kakap jangan diberikan tongkol buat besan. Mohon maaf kalau kata-kata yang salah, jangan dongkol, jangan bosan. Buah durian baju pedang, buah kedong, buah bengkoang. Itulah nama buah-buahan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.